Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik geografi, yaitu jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Apakah itu bencana? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi. Apakah itu bencana alam geologi? Bencana geologi terjadi karena pengaruh gejala geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Lalu, dampak-dampak bencana alam geologi yaitu merusak lingkungan alam, merusak harta benda, menyebabkan kehilangan nyawa, serta gangguan sosial dan ekonomi. Bencana alam geologi meliputi 1. Gempa. Gempa adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. 2. Gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. 3. Tsunami. Tsunami adalah gelombang laut sangat besar akibat pergerakan lapisan batuan seperti pengangkatan, penurunan, dan pergeseran sesar lapisan batuan di dasar laut. 4. Tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah yang menuruni lereng di bawah pengaruh gravitasi bumi. Kedua, bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam hidrometeorologi gabungan dari ilmu hidrologi dan meteorologi adalah bencana alam yang disebabkan faktor air dan cuaca. Lalu, bagaimana dampak dari bencana alam hidrometeorologi? Dampak dari bencana alam hidrometeorologi antara lain adalah menghancurkan tatanan kehidupan sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa serta menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam hidrometeorologi meliputi 1. Banjir. Banjir adalah genangan air di daratan yang cukup luas terjadi akibat sungai atau saluran air yang tidak mampu menampung limpasan air hujan. 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya, kerusakan hasil hutan yang merugikan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. 3. Kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh penurunan cuaca curah alami ataupun curah hujan selama periode waktu yang lama
berkurangnya cadangan air yang mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh lagi. Ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu, kondisi hidrologis Indonesia mempengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Berikut merupakan peta indeks rawan bencana, gempa bumi, dan tsunami di Indonesia. Peta indeks rawan bencana letusan gunung api di Indonesia. Peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia. Dan yang terakhir, peta indeks rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam meliputi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga PMI, Palang Merah Indonesia. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mendorong dan mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasikan kebijakan dan kearifan hidup, di mana beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain subak dari Bali, semong dari Aceh, nyabuk gunung dari Jawa. Yang kedua, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Terkait dengan hal ini, dalam Rancangan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010 sampai 2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah ataupun madrasah. Yang ketiga, penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana tsunami, di antaranya sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami, dan alat deteksi tsunami buih merah putih di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mendapatkan informasi secara tertulis dan lisan
tentang kebijakan penanggulangan bencana, mendapatkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khusus berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.